Perbedaan mereka dengan kita adalah mereka menghasilkan uang dari gaya hidupnya, tapi kita menghabiskan uang kita untuk gaya hidup kita. Itu ingat, mengapa anak muda di usia 20 tahun banyak yang terjerat oleh pinjol? Masalahnya adalah mereka terlalu mementingkan gaya hidup mereka daripada kebutuhannya. Maka mereka akan mengeluarkan segala macam usaha atau apapun untuk memenuhi nafsu mereka, memenuhi nafsu mereka, memenuhi gaya hidupnya. Jadi, mereka tidak tahu apa yang mereka butuhkan, tapi mereka selalu mendahulukan apa yang mereka inginkan. Dah disitulah lingkaran setan terjadi. Mereka tidak bisa mengatur keuangan mereka, tapi ingin selalu gaya hidup yang di atas rata-rata. Mereka selalu meniru orang-orang yang gaya hidupnya di atas mereka. Padahal dari segi finansial juga sudah berbeda. Orang-orang yang gaya hidupnya tinggi, fashionnya bagus, itu finansialnya berbeda bro. Maka dari itu kita harus mendahulukan kebutuhan. Bukan tidak boleh untuk self reward, tak pokoknya mah. Bukan tidak boleh. Tapi kita juga harus tahu kebutuhan kita dahulu. Self reward boleh, tapi kita harus bisa mengatur uang. Jadi kita harus menyisihkan untuk 1 bulan ke depan. Jangan berpikiran hidup cuma sekali. Tapi bos, ingat WA tuh. Mana teh capek-capek gitunya gawe, tapi hasil lah. Jadi kita teh selalu ingin terlihat bagus di mata manusia. Padahal itu semua bullshit anjir. Itu semua bukan hasil dari kerja lo. Itu semua hasil pinjol aingnya ho. Jadi mun maneh yang gaya hidup maneh tinggi, duit oge tuh kudu tinggi bos. Asli. Bukan masalah orang melarang maneh pinjol. Eta terserah maneh. Tapi nya, iya mah orang mengingatkan. Meh tidak ada penyesalan. Biar tidak ada penyesalan di masa depan. Anjay di masa depan. Biar kalian tidak menyesal nanti. Misal di umur 25 atau setelah menikah. Kalian selalu mengeluh, mengapa saya tidak punya apa-apa? Ya karena lo masih muda, terlalu banyak gaya hidup anjir. Terlalu ingin meniru seleb. Mereka berbeda bro. Mereka menghasilkan uang dari itu. Mereka menghasilkan uang dari gaya hidupnya. Perbedaan mereka dengan kita adalah mereka menghasilkan uang dari gaya hidupnya, tapi kita menghabiskan uang kita untuk gaya hidup kita. Itu ingat. Salah tuh aing mah. Coba sekali-kalinya mulai mulai dari hari ini, mulai setelah kalian menonton video ini, kalian sisihkan uang kalian, kalian tabungkan. Tidak perlu banyak, 10%. Tidak mampu 10%, 1% saja. Kalian menabung 1 hari 1%. Tidak perlu banyak. 1 hari misal 2.000 atau 10.000. Maka lihat 1 tahun ke depan. Kalian kali 1.000 kali. Berapa hari 1 tahun teh? Lah segitu pokoknya mah. Pasti akan ada hasilnya. Kalian kali 10.000 kali 1 tahun. Banyak bro. Tapi mengapa kalian sulit? Padahal itu hanya 1% anjir. Ya, buku iya Atomic Habit mengajarkan bahwa 1% perubahan untuk menjadi lebih baik itu akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lebih besar. Jadi, tidak perlu langsung berubah drastis, perlahan saja. Jika kalian ingin berubah, tidak perlu langsung sekaligus, perlahan saja, perlahan-perlahan.
Jika kalian sudah terbiasa, maka itu akan menjadi menyenangkan. Asli, bos. Ia mengingatkan, mengingatkan kalian supaya kalian tidak menyesal ketika kalian sudah menikah, kalian tidak punya tabungan karena kalian sibuk untuk terlihat keren di mata orang lain. Kalian sibuk untuk ya membuat fashion kalian terlihat baik. Padahal itu hanya di mata manusia. Mereka tidak akan peduli bagaimana kalian di belakangnya. Padahal kalian sudah mati-matian untuk melakukan fashion itu. Tapi ingat bro, yang mereka sukai itu fashion kita, bukan kita. Jadi lebih baik kita menjadi diri sendiri yang kita sukai, yang kita apa adanya, bos. Lebih baik menurut saya ya, lebih baik menjadi diri sendiri daripada kita memaksakan terlihat baik di depan orang lain, tetapi itu semua bullshit. Eta, camkan guys. Ya, obrolan seberapa menit ya, Cok? Ya, sekalian saya belajar untuk berbicara di depan kamera, tapi emang real bos, itu agar kalian tidak menyesal. Lakukan hal itu. Belajarlah menabung. Tapi bang, menabung akan terkena inflasi. Ya, daripada uangnya lo belanjain semua anjir. Lebih baik lo tabungin. Nanti kalau terkumpul misal 1 juta, kalian jadikan emas dulu. Biar si uangnya tidak terkuras inflasi. Lebih baik seperti itu. Daripada apaan nabung kena inflasi. Apaan. Mending gue belanjain. Lo tolol bangke. Kalau lo gak nabung mulai hari ini, lo kapan mau berubah, cuy? Belajar mengatur keuangan. Gak ada buku psikologi, gak ada buku psikologi of money nah, cuy. Tapi nya asli. Iya, jika kalian ingin berubah, mulai belajarlah menabung. Belajar menabung. Jangan habiskan uang kalian untuk bereforia, untuk self reward karena kalian bekerja lelah-lelah. Boleh seperti itu, tapi jangan dihabiskan semua, coy. Kalian harus mengatur uangnya. Kalian harus mengatur bagaimana untuk sebulan ke depan untuk gaya untuk uang ini cukup sampai gajian bulan depan itu. Jangan kalian apa istilahnya? Ya terlalu bereforia yang nanti mah nantilah. Jangan dipikiran sekarang, jangan berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran untuk kedepannya, guys. Jika kalian berpikiran seperti itu, maka ya kalian tidak akan maju, kalian akan stuck. Di hari itu, orang-orang sukses selalu memikirkan bagaimana melakukan hal yang lebih baik di masa depan. Tidak ada orang yang sukses yang berdiam diri menikmati hasilnya. Mereka selalu berinovasi ke depannya. Lihat Nokia, BlackBerry, mereka bangkrut, bos. Mereka tidak mau berinovasi dengan saingan-saingannya. Mereka tetap teguh pada pendiriannya. Jadi itulah contohnya. Jika kalian tidak memikirkan untuk kedepannya bagaimana, maka kalian akan stuck di situ. Maka kalian akan tertinggal oleh teman-teman kalian. Itu. Jadi pelajaran kali ini adalah jika kalian tidak ingin terjebak pinjol atau jika kalian tidak ingin kesusahan di masa depan, menabung adalah solusi. Tidak perlu banyak. 1%, 1% saja guys. 1%. Itu 1% akan mengubah keburukan yang sangat besar yang ada pada diri kalian. Asli. So, ya jawabannya adalah 1%. Karena perubahan kecil yang memberikan hasil luar biasa itu atomic habits.
Jadi satu highlight yang saya ingat dari buku Atomic Habit yaitu tidak perlu melangkah. Nanti Pak Wadi? Oh, tidak perlu bergerak dengan cepat. Yang penting kita tidak bergerak mundur. Itu. So, saya Resawan Al-Fakir. Sampai berjumpa di konten yang sampai jumpa berjumpa. Sampai berjumpa di konten non ngobar ngobrol di dalam kamar. See you.